Kamu sehat ya Lase ya? Iya Lase. Harus bersyukur kepada Tuhan. Setiap hari dijaga, diberikan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Lase, ya hatinya senang dah. Nah, senang sekali Lase. Lase Esther gimana? Senang dong, karena ada Tuhan Yesus dalam hati kita. Iya, ada Tuhan Yesus dalam hati. Lase juga anak-anak Anak-anak yang semua. di rumah. Coba Lase mau lihat senyumnya. Pinter sekali. Yuk, dengan hati yang bersuka cita, kita nyanyikan pujian Hati senang. Hati Senang. Kita akan terlebih dulu masuk dalam doa. Mari kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ya Tuhan, terima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu pada kami anak-anak-Mu sampai pada hari ini. Kami masih bisa beribadah, kami masih bisa memuji nama Tuhan. Tolong kami untuk senantiasa rindu beribadah kepadamu ya Tuhan, walaupun lewat online. Terima kasih ya Tuhan, kiranya ibadah ini boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Siapa dari anak-anak di sini yang disayang Tuhan? Ada? Nah, pasti kita semua disayang Tuhan ya. Lese-lese, anak-anak di rumah, papa mama, teman-teman, ya Tuhan begitu sayang pada kita semua. Yuk, lagu berikut ini kita mau menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Sayang
yang sayang sama Tuhan Yesus? Semua anak-anak Tuhan punya hati yang cinta Tuhan. Tuhan Yesus pasti senang. Yuk kita tunjukkan sayang kita. Kita nyanyikan pujian ini. I love you Jesus. Aku cinta Yesus. Nah, anak-anak tahu kita mengikut Tuhan harus dengan setia, harus dengan sungguh-sungguh. Nah, lagu ini kita mau menyanyikan dalam bahasa Jawa ya. Kita mau menghitung 1, 2, 3 tapi dengan bahasa Jawa. Siji, loro, telu. Ya, bisa ya anak-anak kita mau menyanyikan lagu Siji, loro, telu. Yuk. Yeah.
pancen tenan derek Gusti mesti selamat. Opo iya tenan tenan, opo tenan iya iya pancen tenan derek Gusti mesti selamat. Pancen tenan derek Gusti mesti selamat. Lase, Iya, Lase. Tuhan Yesus punya pertanyaan loh sama kita. Oh, apa itu, Lase? Pertanyaannya adalah, apakah kau cinta aku, cinta Tuhan? Wah, pastinya kita semua cinta Tuhan ya, Lase ya. Cinta Tuhan ya, iya. Kalau kita cinta Tuhan, Tuhan punya tugas untuk kita, yaitu menggembalakan domba-domba. Kita harus menjadi saksi Tuhan, membawa orang lain untuk kenal Tuhan. Tuhan Yesus juga pernah tanya ini kepada Simon Petrus. Kita nyanyikan ya lagunya. Iya. Kau cintaku, Kak Simon. Kau cinta
Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak Tuhan. Di rumah masing-masing kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan, supaya semakin hari kami semakin cinta kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, bukakan hati, pikiran dan telinga kami untuk dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak sekalian. Yo, langsung ajak kalian untuk membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-19 ya. Yuk kita baca bersama-sama. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu kalau aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Setelah para murid menangkap begitu banyak ikan, mereka bersama-sama dengan Yesus duduk dan makan di tepi danau Tiberias. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk kedua kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang Nah mati. anak-anak, tadi kita sudah melihat bagaimana Simon Petrus diberi pertanyaan oleh Tuhan sebanyak 3 kali. Apa isi pertanyaan itu? Tuhan bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan ini penting anak-anak, sampai Tuhan menanyakannya sebanyak 3 kali. Dan ketika Simon Petrus ditanyai kali yang ketiga, dia bersedih sekali dan dia tunduk, dia percaya dan dia mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu, sehingga berkata, "Tuhan, engkau tahu hatiku.
Engkau tahu apa yang ada dalam hatiku, apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Tuhan ingin Simon Petrus menjadi murid yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Gimana sih orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan itu? Saya punya kisah tentang seorang anak yang bernama Ani. Ani ini suatu ketika membeli sebuah kalung mutiara yang sangat indah. Lalu kemudian kalung mutiara itu disimpan di kotaknya yang berharga. Tiap malam tidur di sampingnya setiap malam. Suatu ketika ibu daripada Ani ini masuk ke dalam kamar Ani. Ani, apakah kamu mengasihi Mama? Tentu saja jawab Ani, iya Mama. Ani sayang sekali kepada Mama. Kalau begitu, boleh nggak Mama minta kalung mutiaramu? Ani tertunduk sedih, teman-teman. Anak-anak, dia sayang sekali sama kalung mutiaranya. Tapi dia juga sayang kepada ibunya. Ibu, katanya, Mama, aku sayang kepada Mama. Boleh nggak Mama minta yang lain? Minta baju baruku, jepitanku yang baru, atau yang lainnya? Mamahnya bilang, Mama mau kalung mutiaramu. Lalu dengan bersedih hati dan tertunduk, Ani tidak bisa menjawab. Mamahnya bilang, besok Mama akan datang. Kamu boleh memikirkan malam ini. Ketika esok harinya, Mama Ani datang lagi ke kamarnya dan berkata, bolehkah Mama meminta kalung mutiara itu, Ani? Ani lalu dengan mantap menyerahkan kalung mutiara itu. Mama, aku memang sangat suka sekali kalung mutiara ini, tapi aku lebih mengasihi Mama. Karena itu kalung mutiara ini buat Mama saja. Waktu Ani menyerahkan kalung mutiaranya, mamanya mengeluarkan satu kantung yang berwarna pink yang sangat indah. Dan isinya adalah kalung mutiara yang asli. Ani terheran-heran, bukankah tadi Mama menginginkan kalung mutiaraku? Kenapa sekarang membeli aku kalung mutiara? Lalu mamanya berkata, Ani, kalung milikmu ini kalung imitasi atau bukan mutiara benaran. Tapi Mama mau kamu sungguh-sungguh memiliki hati yang mengasihi Mama. Barulah Mama akan berikan kalung ini kepadamu. Anak-anak, itu tadi contoh. Kalau kita mengasihi seseorang, kita pasti akan memberikan dia terbaik. Waktu kita juga mengasihi Tuhan, kita pasti memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan anak-anak ingat, ketika kita memberi yang terbaik buat Tuhan, Tuhan punya yang lebih baik untuk setiap kita, anak-anaknya. Begitu juga Petrus, ketika dia mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dia memberikan hatinya buat Tuhan. Dia tidak takut lagi untuk memberitakan Injil Tuhan. Sekarang pertanyaan ini buat kita semua, buat Lause dan anak-anak semua. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah Lause mengasihi Tuhan? Apakah anak-anak mengasihi Tuhan? Lause mau bilang, aku mengasihi Engkau Tuhan. Bagaimana dengan anak-anak? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Karena itu tolong kami Tuhan dari kecil sampai kami besar, bahkan selama-lamanya. Kami punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, memberikan diri kami sepenuhnya buat Tuhan. Sehingga melalui diri kami, nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan membuat origami wajah Tuhan Yesus seperti ini. Nah, kita butuh kertas melipat dengan dua sisi. Sisi yang satu warna putih dan kemudian sisi yang satunya lagi berwarna orange atau kuning. Jadi kita siapkan kertasnya dan kita akan mulai melipat. Ikutin langsung melipat ya. Kita lipat untuk segitiga. Lipatnya yang rapi ya adik-adik ya.
akan membuat hidungnya. Kan udah agak kelihatan tuh adik-adik. Sekarang kita akan membuat hidungnya ya. Hidung Tuhan Yesus kita tarik keluar ini. Lalu setelah itu kita buat hidungnya mancung dengan cara melipat ini, melipat dua. Lalu ini hidungnya kita tarik sedikit ke depan. Kayak gini ya. Kemudian kita lipat. Hidungnya mancung itu dibentuk dengan mancung. Kemudian kita tarik dan kita rapikan. Sudah? Nah, sudah mulai terbentuk kan? Setelah itu kita balik ke belakang. Jadi ini hidungnya di depan tadi. Balik belakang. Lalu ini kita lipat. Ini juga kita lipat. Ya. Kemudian kita akan membuat bagian kepala dengan cara merapikan. Dibuka aja ini ya. Ini dibuka, dirapikan seperti ini. Ini juga dibuka sebelah sini. Pegang sama ini dan kemudian dirapikan. Jadi origami Tuhan Yesus. Sekarang kita akan tambahkan mata. Matanya bulat-bulat aja ya adik-adik. Nah, rasakan gambar matanya di sini. Kemudian juga di sini. Oke. Lalu rasakan gambar wajah yang tersenyum. Terus taruh ini dulu. Senyum. Senyum Tuhan Yesus kayak apa ya? Nah, jadi sekarang kita akan simpan origami Tuhan Yesus kita ini. Kita bisa menambahkan dengan tulisan di belakangnya I love Jesus. Jadi adik-adik, selamat berkarya.